nggak tahu, kita tuh kayak yang insya Allah tuh kita tuh sudah ada yang dititipkan sama Allah, cuman gitu. masih belum di launching aja gitu. Jadi kita banyakin aja meminta gitu kan. Allah tuh suka ya hambanya yang kita tuh kayak memohon-mohon gitu. Ketika kita udah yang kayak putus asa tuh, kemudian kita memohon-mohon sama Allah, meminta, ya Allah, itu Allah suka gitu. Jadi ya dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Satu dasawarsa lebih hingga akhirnya bunyi jingle seolah diperdengarkan dari langit untukku dan suamiku. Ya, kami menunggu 11 tahun. Dan saat usiaku mencapai 40 tahun, usia di mana orang bilang usia beresiko untuk punya anak bagi ibu dan bayinya, Allah meyakinkanku bahwa aku bisa hamil setelah sekian purnama menunggu. Suamiku yang kini pun rambutnya telah beruban, namun tekadnya tak pernah berubah. Ia tahu kami sedang menyusun uji coba yang terasa hampir mustahil karena usia. Namun susunan itu direkati doa-doa yang tak lekang meski ujian kegagalan bayi tabung berulang. Sungguh aku beruntung memiliki suami yang merangkap sebagai sistem penunjang terbaik bagi istrinya. Well, it takes two to tango. Butuh 2 orang untuk akhirnya menghasilkan buah hati yang ditunggu-tunggu. Di percobaan kesekian kalinya, mungkin Allah malu jika tidak mengabulkan doa pasangan suami istri yang semakin menua, layaknya Imran dan istrinya yang akhirnya memiliki Maryam. Gimana Mbak Upi dan Pak Mirwan nih rasanya akhirnya jadi ayah dan ibu setelah 11 tahun menunggu ya. Dan boleh ceritain rasa ketika mendengar suara tangisan bayi pertama kali? Langsung nangis otomatis, langsung terharu ya Mbak ya. Jadi kayak yang gak percaya, terus ini beneran anakku gitu, kayak yang campur aduk perasaannya Mbak. Jadi tiba-tiba tuh udah basah aja. Ya alhamdulillah bersyukur. Ya memang kan pas sebelum kelahiran tuh sempat ada istri kan sempat opnam ya, karena kan preeklamsi ya. Nah terus jadi menanti kelahiran beliau nih, saya nyebut beliau karena benar-benar menunggu masa yang tepat. Jadi pas alhamdulillah doa dikabulkan. Jadi dia lahir di minggu ke-37 normal. Dan ketika itu sudah terjadi tuh kami sudah sangat-sangat bersyukur sampai melupakan bahwa ternyata kami sudah 11 tahun menanti. Tapi itu sampai tidak muncul karena kami sangat concern terhadap dua-duanya ini alhamdulillah selamat dunia akhirat. Pasti Pak Mirwan hari-hari pertama jadi ayah tuh pasti berat banget ya, kan harus begadang setiap malam dan itu menjadi rutinitas baru bagi Pak Mirwan sebagai ayah siaga. Sementara Bapak juga dosen yang sibuk banget, yang memiliki banyak aktivitas, dan begitu juga Mbak Upi kan. Nah boleh dong share gimana sih tips menjadi ayah siaga di usia yang mungkin bisa dibilang nggak muda lagi? Kalau saya memang akhirnya berusaha untuk menemukan titik optimal. Jadi dulu tuh full tidak ada anak, terus banyak aktivitas. Sekarang banyak pembelajaran baru. Jadi belajar barunya tuh pertama saya sendiri pas awal-awal karena menanti hampir 11 tahun, jadi menganggap dia tuh sebagai barang yang fragile. Menggendong pun juga harus belajar, kemudian nggak berani ngapa-ngapain. Saya berani untuk memaksa gendong. Itu berapa ya? Pas Uti mau pergi tuh. Oh iya, 1,5 bulan.
ya sekitar 1,5 bulan, tapi selama masa-masa awal tuh saya support full. Jadi memang menyiapkan termasuk support system. Nah, itu yang pengalamannya mengubah dari support system menjadi main system. Nah, ini yang membutuhkan waktu, terutama ngatur jam kerja, ngatur jaga anak. Boleh nggak diceritakan perbedaan dulu dengan yang sekarang nih? Jadi bayangin 11 tahun lalu gitu, akhirnya bisa punya keturunan meski di usia yang udah nggak muda lagi ya. Dan Mbak Upi gimana mengalami, ada nggak semacam mengalami spiritual journey gitu selama 11 tahun itu? Ya kan kita tuh sebenarnya nggak mempersiapkan waktu itu tuh sesar akhirnya kan Mbak. Jadi pas akhirnya sesar, karena sebenarnya kan kita planningnya tuh normal, terus nanti saya ngerawat sendiri gitu. Ternyata qadarullah sesar dan harus butuh support system. Waktu itu utinya orang tua saya yang akhirnya membantu gitu ya, mensupport gitu. Jadi ya pas awal-awal tuh meskipun sudah mempersiapkan semuanya tuh ternyata ya mungkin karena udah usia juga jadi juga masih ada jahitannya masih belum kering, jadi masih butuh banget sama uti gitu. Jadi masih dibantu sama uti, terus baru saya benar-benar engage itu sampai sekitar satu minggu baru ini tapi ya meskipun kayak gitu tuh tetap kalau malam kan karena qadarullah juga tongtai Mbak, jadi ketahuan tongtainya tuh hari keempat. Tongtai menjadi tongtai itu ada penahan lidah. Jadi dia kesulitan ketika nenen, terus jadi produksi ASINya banyak tapi dia menyerapnya sedikit. Jadi akhirnya waktu itu agak ada sedikit drama gitu menyusui. Alhamdulillah tapi ketawanya cepat. Jadi begitu hari ke-8 usia 8 hari diinsisi itu Mbak. Ya karena itu kita dengan pertimbangan yang luar biasa. Jadi bisa dibilang seminggu pertama tuh kita penuh dengan drama. Gejolak. Cepat gitu dari mulai dia nonen. Iya. Jadi kalau ketika masih kecil itu malah lebih aman, tidak masuk kamar bedah. Itu cuman berapa detik, terus dia cuma nangis cenger, habis itu udah. Jadi karena masih lembut. Jadi sekarang sebelum di insisi itu kemampuan dia untuk mengenyot ASI itu jadi lebih berat karena ada penahan. Nah itu, dan hampir banyak ya case-nya kok bayi-bayi. Untuk menuju kita keputusan menginsisi itu kita benar-benar dia kebayang gimana Mbak, anak masih kecil mau disayat gitu kan. Jadi ya Allah, gitu. Makanya kita sampai nggak bisa sampai ya Allah kok anakku kok gini, kok ini gitu. Aduh, nggak tega, nggak mentolo gitu. Terus dari mulai dia itu pas lahir dia BB kan pasti turun terus dia kuning, terus dia juga udah pipisnya ada pink gitu kan, udah kayak dehidrasi. Nah itu ternyata ya itu tadi dia terus dari mulai terus ketahuan dia tongtai sampai akhirnya kita memutuskan insisi itu. Kita sampai bertanya-tanya ya ke teman-teman, ke semua orang gitu yang itu pengalaman itu. Jadi itu benar-benar gimana Mbak, kita udah kayaknya banyak langsung punya anak tuh langsung banyak. Jadi, ini jadinya rasa bahagia itu berubah menjadi rasa syukurinya dengan khawatiran menjaga amanah ini dengan baik. Nah, menjaga amanah ini dengan baik ya tadi ketika Upi juga masih darah tinggi ya. Jadi dia masih juga darah tinggi, preeklamsinya masih ada. Postpartum dikasih obat. Dikasih terus Mbak. Terus dia juga 2 bulan ya. Dengan semangat tekad tanpa bantuan, maksudnya dengan ibu ya, hanya dengan ibu. Terus ada tongtai juga. Jadi kami Jadi kami ini konsentrasinya jadi langsung mensetel satu persatu. Gimana supaya anak ini bisa mengejar ASINya. Jadi ya campur-campur Mbak perasaannya waktu pas awal-awal. Oke, Mbak Upi dan Pak Mirwan bisa nggak ya kasih semacam sepatah dua patah
kalimat motivasi buat para pejuang 2 garis biru yang mungkin usianya juga sudah tidak muda lagi dan mereka mengalami banyak kerumitan, komplikasi dalam mengandung karena mungkin seperti Mbak Upi preeklamsia atau apapun, dan memberi mereka motivasi bahwa mereka bisa kok melampaui ini dan pasti akan tiba pada kehadiran bayi yang dinanti-nanti. Semangat, ya sudah Allah titipkan amanah. Insya Allah kalau misalkan kita terus berpikir positif ya, kita berprasangka baik sama Allah gitu, insya Allah dimudahkan. Dan kalau ibu itu pasti punya keterikatan batin ke anak ya. Jadi kadang tuh meskipun baik-baik aja kok ini, tapi insya Allah kita tuh pasti bisa ngerasain kalau ini kondisi ini ini kayaknya kondisi darurat gitu ya. Langsung aja gitu kita minta bantuan ke ke medis gitu. Kita langsung ini dan semangat terus, insya Allah semoga bisa lancar kelahirannya dan semoga mendapatkan anak yang qurrat a'yun, anak yang sehat, anak yang tubuh kembang optimal, amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Mirwan mungkin? Ya, kalau saya melihat memang pertama ikhtiar tuh yang paling utama. Tapi ada saatnya kita sudah dalam tahap yang pasrah, tawakal. Ya, jadi kayak yang waktu di IGD ketika preeklamsi itu saya sudah sehari semalam itu cuman kamar gelap, isinya istri saya belum pernah menemani orang di rumah sakit, hanya dengar denyut jantung terus memantau tekanan darah. Saya dalam tahap sudah pasrah, tawakal. Kemudian beberapa saat tiba-tiba dokternya datang untuk monitoring dan ngecek itu boleh pulang. Padahal sebelumnya tekanan darahnya masih naik turun, tapi setelah dicek oleh dokter, ini sudah stabil, boleh pulang, sehingga itu diizinkan untuk extend kelahirannya menjadi 2 minggu kemudian. Nah, saya merasa memang ketika kita sampai tahap pasrah dan tawakal tuh Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mbak Upi, makasih banget ini udah bercerita banyak hal gitu. Para pejuang 2 garis biru mungkin yang di luar sana sudah merasa usianya kok udah kepala 4, jangan khawatir ya, karena kita punya mendatangkan banyak para pejuang 2 garis biru yang berhasil pun mereka sudah kepala 4 tapi insya Allah berhasil dan insya Allah juga survive ya, aman, selamat sampai nanti bersalin gitu. Jadi jangan pernah menyerah karena selama ada harapan di sana ada kehidupan. Ya, selama ada kita selalu memohon maka ruh yang ada di Lauhul Mahfuz juga akan terus bersinar. Kira-kira seperti itu. Kira-kira mau nyoba lagi nggak Mbak nanti? Terakhir pertanyaan ini. Nyoba lagi. Yang kedua mungkin setelah ada adik nanti. Ya masih belum ke sana. Atau satu aja sudah dibesarkan gitu. Sedikasihnya nanti. Sudah dikasih. Siapa tahu ya langsung alami. Amin ya Allah. Baik, makasih sekali Mbak Upi atas kehadirannya di Hanum Cita dan Cerita. Assalamualaikum sudah Mbak. Diundang, Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.